Iya, bagaimana kemudian peluang skuad Garuda Muda untuk menjadi juara di final melawan Vietnam hari Selasa nanti dan apa strategi timnas untuk meraih emas? Kami akan membahasnya bersama di studio sudah ada pengamat sepak bola Tommy Welly. Selamat malam, Bung Toel. Selamat malam. Dan juga dari Manila, Filipina, saya ingin langsung menyapa ada Coach Indra Safri. Selamat malam, Coach. Ya, malam. Ya, Coach, saya ingin tanyakan ini, satu hal. Saya harus tanyakan ini, mohon maaf sebelumnya. Seberapa yakin kita bisa meraih emas dari Vietnam hari Selasa besok? Karena mengingat kemarin juga sempat kalah kita. Ya, jadi pertama kita mengucapkan puji syukur ya kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah kita masuk ke babak final. Dan ini sudah 6 tahun ya kita nggak pernah. Terus yang kedua tentu terima kasih atas perjuangan para pemain dan mereka kemarin bisa bermain dengan baik dan mengantarkan kita ke final. Kalau mengenai keyakinan ya kalau nggak yakin ya kenapa kita berangkat ke sini ya kan. Pasti yakin, tapi keyakinan aja kan tidak cukup kalau tidak ada upaya-upaya. Ya upaya-upaya itu ya dimulailah dari persiapan sebelum kita berangkat ke Manila. Di mana sebenarnya persiapannya sangat singkat ya dari Oktober sampai November yang benar-benar full. Tapi alhamdulillah priorisasi persiapan yang kami siapkan beserta staf pelatih telah membuat tim ini dari pertandingan pertama melawan Thailand sampai pertandingan tadi malam, yaitu peak performanya meningkat dan tentu sesuai rencana top performanya nanti di pertandingan final. Atas dasar itu dan hitungan-hitungan taktikal ya kita sangat yakin bisa mengatasi Vietnam besok. Ya, Coach, kalau belajar dari pertemuan kemarin dengan Vietnam di grup, bola-bola mereka yang sukses itu dari bola mati, kemudian juga dari luar kotak penalti. Apa antisipasi yang dipersiapkan? Iya, pasti saya akan umbar di media apa yang kita siapkan, game plan kita besok melawan Vietnam. Jadi yang jelas kita sudah berhadapan dengan mereka dan apa-apa yang kita akan antisipasi kita sudah lakukan evaluasi dan termasuk beberapa pertandingan mereka dengan tim-tim lain juga kita sudah pelajari. Dan malam ini kita melakukan diskusi dengan staf pelatih dan besok malam kita baru paparan dengan para pemain dan berdiskusi dengan para pemain apa-apa yang akan kita lakukan untuk merespon Vietnam. Baik, Coach, banyak yang sudah mulai bertanya-tanya nih di media sosial sudah ramai. Line up untuk hari Selasa nanti, paling tidak apakah sama ketika di semifinal kemarin atau bagaimana? Recovery untuk pemain baru hari ini. Jadi saya menunggu laporan tim dokter nanti malam jam 9 dia akan report ke saya dan tim fisio siapa-siapa saja yang sudah pulih dan siap untuk melakukan latihan persiapan besok jam 6.30 untuk persiapan lawan Vietnam. Di situ baru kita mencari komposisi terbaik dan pemain-pemain yang akan kita turunkan. Jadi bersabar, nanti line up-nya ditunggu aja di TV nanti muncul Mas Wahyu. Ya, ditunggu paling tidak ya. Karena banyak yang khawatir juga, Coach, terutama kondisi dari Egy yang kemarin juga sempat cedera. Paling tidak kondisinya sampai malam hari ini bagaimana kemungkinannya? Alhamdulillah tadi sore kita ada recovery lagi dan terakhir laporan tim dokter kalau untuk Egy udah nggak ada masalah, untuk Osvaldo juga nggak ada masalah. Tetapi kita ingin pastikan malam hari ini jam 9 itu tim dokter bersama saya nanti akan ada meeting kecil untuk
membahas 20 pemain ini siapa yang paling siap untuk besok. Di game plan kita sudah bisa menyusun mereka di latihan besok. Baik, Coach Indra Safri, terima kasih. Doa yang terbaik kami kirimkan ke Manila, mudah-mudahan sampai dan juga diterima nanti untuk kita bisa meraih emas di hari Selasa waktu sore nanti waktu Manila, Filipina. Terima kasih Coach Indra Safri. Saya ingin nanti pertanyakan lagi tadi apa yang sudah didiskusikan dan kemudian ada catatan-catatan apa saja dari Bung Toel. Usai jeda berikut ini kami akan kembali. Baik, kita lanjutkan perbincangan. Sebentar saya ingin ke Bung Toel. Bung Toel tadi sudah berbicara singkat kita dengan Coach Indra Safri. Kalau dari catatan Anda, line up kabarnya besok mudah-mudahan nanti ada kabar baik dari tim dokter. Pukul 9 malam waktu setempat, ada kekhawatiran Egy cedera dan beberapa lainnya. Bagaimana kalau menurut catatan Anda? Kira-kira line up yang harus dikeluarkan oleh Coach? Tentu saya lihat dalam perjalanan di Filipina ini, SEA Games ini ada line up yang memang menjadi pilihan pertama. Tapi waktu lawan Vietnam kedua pun saya pikir bukan yang seperti biasa. Karena di tengahnya Rahmat Irianto, Julfiandi dan Sani Fauzi. Agak berbeda dari sebelumnya, dua pertandingan sebelumnya. Tapi saya pikir itu juga tidak terlalu jadi masalah. Jadi sebetulnya kelebihan tim SEA Games ini adalah keseimbangannya. Baik antara tim yang utama 11 maupun yang ada di bench. Jadi kedalamannya bagus. Jadi itu adalah strength point dari tim nasional kita. Jadi saya nggak melihat itu sebagai sebuah kekhawatiran sebetulnya poin yang harus dikedepankan menjelang final. Siapapun line up-nya mereka siap. Tetapi kalau mengacu dari pertemuan kemarin di grup, apa catatan-catatannya? Ada counter attack yang menjadi momok juga, kemudian bola-bola mati. Yang pertama overall timnas kita ini ke final tentu kita apresiasi. Ada dua hal yang patut kita apresiasi, yaitu secara result, hasil, bahwa tim kita sudah ke final walaupun belum juara. Dan yang kedua adalah performan. Performannya positif. Percaya diri, main bolanya, possession berani, pegang bola berani, attacking. Hasilnya juga kelihatan. Di semifinal kemarin banyak sekali pujian bahwa permainannya level dunia internasional gitu. Saya nggak berani klaim itu, tapi saya melihat bahwa positif. Karakter mainnya positif, attacking, Osvaldo Hai top scorer itu adalah indikator lain. Jadi dua hal dari segi result, hasil dan juga performan baik, positif. Nah sekarang kan tinggal memasuki sentuhan akhir. Tahap akhir yang pasti tricky, pasti nggak gampang. Dan kita lihat bahwa tim kita sedang dalam kepercayaan diri tinggi. Mudah-mudahan bisa terus terjaga hingga final Selasa ya. Oke, baik. Sudah tersambung juga melalui sambungan telepon ada Ketua Umum PSSI, M. Iriawan. Selamat malam Pak Iwan. Ya, malam, Pak kabar? Ya, baik Pak. Selangkah lagi Pak. Ini kita akan meraih emas mudah-mudahan hari Selasa besok. Apa yang diberikan oleh PSSI supaya motivasi semangat teman-teman skuad Garuda Muda ini bisa tetap terjaga sampai selesai nanti final? Oh ya, jadi memang kita membagi tugas dengan coach dan seluruh personil asisten yang ada. Taktik, permainan, kemudian pemain itu urusan coach ya. Saya tidak terlibat di situ. Saya menjadi seorang ayah yang mendampingi anaknya sedang berlaga, kira-kira begitu. Jadi setiap akan main, sebelum coach berbicara teknis, saya menyampaikan kepada mereka tentang apa dan siapa mereka berada di Manila ini dan untuk apa. Gitu. Itu selalu saya ulangi, semangat yang saya bangun agar mereka betul-betul bisa menampilkan terbaik, maksimal, optimal sesuai harapan dari rakyat Indonesia. Yaitu apa? Yaitu menang, yaitu bagus gitu. Saya sampaikan ke mereka, kalian semua berada di sini, itu pilihan dari ratusan juta pemuda yang ada di Indonesia. Dan tidak bisa dibayar dengan uang, ada di Manila itu. Gitu. Sehingga kalian adalah betul-betul membawa misi negara. Kita bangun untuk mereka begitu. Sehingga mereka betul-betul merasa bahwa mereka bertanggung jawab berada di Manila untuk memberikan sumbangsi terbaik, pengabdian dan pengorbanan. Jadi itu kira-kira suntikan mental saya kepada anak-anak gitu. Itu suntikannya ya. Kemudian kalau nanti sukses kita dapat emas, bawa pulang emas, apakah ada reward juga yang sudah disiapkan? Saya pikir pastilah itu ya. Nanti kita itu bicara itu belakangan. Mereka tahu apa yang kita lakukan. Kalau reward sudah harus kita lakukan, ya biasa sebagai ayah kalau anaknya rapotnya bagus, naik kelas ya pastilah ya, kira-kira demikian ya.
Jadi sudah disiapkan ya? Boleh tahu ya, jumlahnya oke. nggak? Nah, Boleh. usah. Itu anak-anak kita tidak didik untuk itu. Jadi bagaimana untuk mengabdi dan berkorban kepada negara. Itu belakangan Mas ya. Itu Udah, belakangan mereka ya? juga belakangan itu. Belakangan yang penting bagaimana besok hari Selasa malam kita bisa menampilkan terbaik sesuai harapan daripada publik yang ada di Indonesia tanah air, secara khusus dan umumnya seluruh yang ada di dunia yang bangsa Indonesia di mana berada gitu. Oke, Kak, baik. Tahan sebentar, Pak Iwan dan juga Bung Towel, kita harus jeda dulu, nanti akan kami lanjutkan lagi perbincangan usai jeda berikut ini. Baik, kita lanjutkan lagi perbincangan. Tadi sudah terputus sambungan dari Filipina dengan Ketua Umum PSSI M. Iriawan. Saya ingin ke Bung Towel. Bung Towel bicara soal, tadi sudah sempat sebenarnya disinggung, kita bicara soal reward. Kira-kira seberapa pantas reward yang bisa diberikan kepada teman-teman skuad Garuda Muda ini? Paling tidak sudah sampai final lah. Ya, kalau juara pasti reward ada ya, karena sudah 28 tahun, terakhir 91. Walaupun kalau ke final terakhir kan 2013. Ya. 2011-2013 kan final berturut-turut, back to back. Ya. Baru kali ini lagi final. Tentu harapan Ini besar. setelah U223 masuk di SEA Games ya, Ya, berlaku ya? U23 itu kan sejak 2001. 2001. U22 ini 2017. Jadi Ya. ini edisi kedua U22, under 22 tahun. Jadi memang sudah sepatutnya, selayaknya begitu. Sepatutnya, soal nominal saya nggak bicara, tapi itu paling tidak bisa memboosting lah. Cuma persoalannya adalah supaya pemirsa kita juga dewasa terhadap peluang final, bahwa Vietnam bukan lawan yang mudah. Teorinya final itu selalu nggak gampang. Nggak ada final sepak bola yang gampang. Artinya pasti ada trikinya di sana. Maka ada situasi yang harus dihadapi oleh pelatih Indra Safri mempersiapkan timnya. Apa itu kalau lihat dari Vietnam yang ada sekarang? Oke, Vietnam yang sekarang adalah Vietnam yang mayoritas tampil di FIFA Under 20 2017 di Korea. Karena waktu itu Vietnam salah satu tim yang lolos dari Asia. Satu-satunya dari Asia? Enggak, 4 yang lolos. Ada Waktu itu Jepang. kan Jepang, Iran, Ya. Arab, dan Vietnam. Ya. Jadi dia punya pengalaman tampil di FIFA Under 20 di Korea 2017. 2 tahun kemudian mereka tampil di SEA Games. Mayoritas pemain ini. Jadi tim ini memang tim yang menurut saya bagus. Dan kita lihat waktu pertemuan walaupun Indonesia kalah, kita harus mengakui bahwa ada kualitas di sana, di Vietnam. Kita juga bisa lihat bahwa Thailand bagus, tapi ada bedanya antara Thailand dan Vietnam. Ya karakternya hampir sama Vietnam dan Thailand ini. Tapi Apa bedanya dengan yang ini Vietnam sekarang ini? lebih speedy, lebih intensity tinggi, dan lebih fisikalnya lebih berani kalau saya lihat ketimbang yang Vietnam. Artinya teman-teman skuad Garuda Muda paling tidak harus bisa mengimbangi secara fisik dulu. Habis-habisan. Ini Habis-habisan. final yang ideal ini, final terbaik. Jadi kalau juara adalah paripurna, sempurna karena mengalahkan tim terbaik. Ya. Ini 2 tim yang menurut saya layak ke final. Punya modal kita untuk mengimbangi fisik yang tadi lebih unggul itu tadi untuk Vietnam sekarang. Punya modal. Saya Punya pikir pemain kita juga individu bagus. Contoh, saya melihat bahwa kelebihan tim Indonesia yang nonjol kadang saling bisa tutupi. Contoh, sekedar example, sebagai contoh, misalnya Evan Dimas. Saya nggak ngelihat Evan Dimas di atas standar yang dia punya waktu penyisihan. Tapi di semifinal dia muncul. Nah, itu penting. Jadi ketika yang satu off, yang satu naik. Gitu loh. Kalau Osvaldo, Egy oke lah, kita lihat bahwa dia di depan. Tapi jangan lupa buat pemirsa publik bola, saya melihat Sadil dan juga Asnawi Bahar, bek kanan, itu main paling konsisten di tim Indonesia. Tanpa mengecilkan yang lain ya. Dari mulai grup sampai kemarin. Sadil Ramdhani dan Asnawi di belakang menurut saya sangat konsisten bermain. Dan Asnawi terutama bagus sekali dalam membantu serangan ofensif. Oke. Dan ini juga tentunya sangat dibutuhkan mengingat gaya permainan Vietnam yang juga cepat dalam menyerang kemarin. Cepat, teman-teman berani, di belakang sama-sama attacking, positif main bolanya. Jadi kira-kira nanti apa yang akan terjadi di Selasa sore atau malam nanti? Pertarungan yang seru, ketegangan pasti ada, tapi siapa yang bisa mengambil inisiatif pertama, kuncinya di situ. menjadi penting. Recovery menjadi penting, 2 hari cukup? Buat semua tim, buat 2 tim finalis ini menjadi penting. Dan nanti ujiannya akan ada di awal-awal waktu? Iya, siapa yang bisa lebih lepas, bisa menemukan ritme performa yang mereka inginkan, itu akan lebih enak tuh kuasai pertandingan. Baik. Tapi kita lihat perubahan strateginya ya. Waktu lawan Thailand, Indonesia biarkan Thailand masuk, counter, dapat tuh 2. Waktu lawan Vietnam tidak bisa. Mau sama gitu Indonesia, cuman beda. Bobot Vietnamnya lebih punya intensi tinggi, maka kita kepleset. Baik. Waktu lawan Singapura kita yang ambil kendali. Waktu lawan Brunei Laos kita ambil kendali. Nah, kita lihat besok lawan Vietnam.
Indra Safri mau tunggu dulu apa mau Atau ambil langsung? inisiatif sejak awal? Oke, baik. Bung Toel, terima kasih atas waktunya Ya. di Prime Time News malam hari ini. Pemirsa, kita berdoa bersama-sama tentunya untuk keberhasilan skuad Garuda Muda hari Selasa besok di final. Pemirsa, demikian tadi perbincangan kami yang sekaligus menutup Prime Time News malam hari ini. Saya Wahyu Wibowo, pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam.